Halo, bertemu kembali dengan saya Berniadi Mobala. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang simulasi aliran fluida menggunakan OpenFOAM. Dan kali ini kasus yang akan kita pelajari adalah kasus aliran bolak-balik melewati silinder. Nah, kasus aliran bolak-balik melewati silinder ini memiliki beberapa aplikasi yang penting. Salah satunya adalah untuk memodelkan eh, aliran arus laut atau gelombang laut yang em, melewati offshore structure. Jadi kalau kita lihat, misal kita coba searching nih, offshore platform gitu ya. Nah, kalau kita lihat misal seperti ini ya, ini ada struktur yang semi submersible, ya. Berat nih, kita tutup salah satu ya. Nah, kalau kita lihat struktur ini itu terdiri dari 4 kaki gitu ya. Dan kakinya ini dia berupa benda silindris atau cylindrical member gitu ya istilahnya. Nah, ketika platform ini terpasang di tengah lautan, tentu ada gelombang laut yang bergerak gitu ya melewati struktur ini. Nah, ketika gelombang laut ini bergerak melewati platform ini, tentu karena platformnya atau decknya sendiri berada jauh di atas permukaan air, tentu efek dari gelombang laut ini akan dirasakan oleh bagian dari struktur yang eh, terendam. Nah, kalau kita lihat struktur yang terendam di offshore platform tipe ini adalah kaki-kakinya, begitu ya. Nah, jadi nanti kaki-kaki ini akan merasakan gaya dari gelombang gelombang laut yang bergerak melewati melewati kaki-kaki ini. Oke. Nah, gelombang laut ini sifatnya kan sebenarnya bersifat osilatori atau bolak-balik gitu atau sebenarnya tidak bisa kita bilang bergetar ya. Istilahnya yang lebih baik yang lebih tepat adalah osilating. Osilating itu bolak-balik seperti itu. Jadi gelombang laut ini sifatnya alirannya bolak-balik gitu ya. Nah, jika ditinjau mekanika fluidanya, sebenarnya partikel-partikel fluida yang bergerak di dalam sebuah gelombang itu gerakannya hanya berputar gitu ya. Hanya berputar maju dan mundur. Jadi dia tidak benar-benar mengalir. Yang sebenarnya mengalir itu adalah energi yang dibawa oleh gelombang tersebut. Nah, kalau kita tinjau dari atas, ini nanti akan terlihat bahwa ada aliran bolak-balik. Jadi kalau kita tinjau secara vertikal dari atas, ini nanti gelombang yang bergerak ini hanya bergerak bolak-balik gitu ya. Bergerak bolak-balik maju mundur seperti ini. Oke. Dan tinggi gelombang itu kalau kita lihat dari atas nanti tidak akan terlalu berpengaruh gitu ya terhadap tubular atau cylindrical member ini gitu. Ini beda jika kita tinjau dari samping begitu ya. Nanti ada pengaruh hantaman gelombang akibat adanya tinggi gelombang. Tapi kalau kita tinjau dari atas, ini nanti kita bisa memodelkan aliran melewati cylindrical member ini, gelombang yang melewati cylindrical member ini sebagai aliran bolak-balik. Dan ini akan menyederhanakan analisis karena kalau misalkan lautannya dalam, ini nanti bagian struktur yang terendam lebih jauh ini kurang lebih merasakan aliran atau gaya yang sama. Sehingga pemodelan itu bisa kita sederhanakan kurang lebih menjadi pemodelan 2 dimensi. Meskipun ini pada hakikatnya bendanya merupakan benda 3 dimensi. Jadi efek aliran gelombang yang melewati kaki-kaki silindris ini, kalau kita tinjau dari sisi atas gitu ya, ini nanti bisa kita modelkan sebagai benda 2 dimensi, sebagai silinder 2 dimensi. Oke. Nah, jadi kita bisa membuat sebuah model gitu ya 2 dimensi. Nah, akan kita perlihatkan ya.
Ya, yang akan kita perlihatkan kurang lebih seperti ini. Jadi ini kita lihat tampak dari atas gitu ya, kaki-kaki silindrisnya. Sini yang kita gunakan adalah anggaplah ini strukturnya memiliki 3 kaki seperti ini ya, dan kakinya silindris gitu ya. Nah, mmm, jika kita lihat tampak dari atas kita bisa modelkan kurang lebih seperti ini. Jadi ini adalah kaki-kakinya, lalu aliran masuk dari sini gitu ya, U sama dengan cos omega T seperti ini. Karena ini cos omega T ya, kita nanti bolak-balik gitu ya. Jadi untuk memodelkan aliran bolak-balik ini kita gunakan kosinus. Nanti saat kosinusnya bernilai positif, alirannya akan ke kanan. Nanti ketika kosinusnya bernilai negatif, alirannya akan kembali ke kiri gitu ya. Jadi, ini nanti, kurang lebih pemodelannya seperti ini. Ini jadi kita modelkan dalam, 2 dimensi. Nah, domainnya sendiri ini kita tidak mungkin memodelkan seluruh lautan gitu ya. Kita harus batasi, eee, dan ini kita batasi, domainnya ini sebesar 30 kali diameter, oke. Dan ini kita batasi ya, jarak silinder ini ke senter, strukturnya ini kurang lebih, 1 kali diameter. Nanti diameter silindernya akan kita set sama dengan 1. Dan ini kita tempatkan persis di tengah domainnya. Oke. Nah, di luar-luar ini kita tetapkan kondisi batas Newman gitu ya. Di sini nanti kondisi batas inletnya. Oke. Oh ya, kita belum tetapkan kondisi batas tekanan ya. Nanti ini kita harus tambahkan kondisi batas tekanan. Ya, kita sudah buka Salome-nya. Kita masuk ke dalam modul geometri untuk mulai membuat model. Oke, kita akan buat silinder ya. Sama langkahnya, eee, create circle, lalu center point-nya origin, vektornya ke arah sumbu Y, oke, radiusnya 0,5 supaya nanti diameternya sama dengan 1. Oke, lalu kita apply and close, ya, kita zoom in, ini lingkaran kita. Dari sini kita buat face ya. Kita klik ini build face. Objeknya circle 1, face 1, apply and close. Nah, lalu kemudian face ini kita ekstrusi ya. Ini menggunakan create extrusion atau bisa juga dari new entity generation extrusion. Oke. Ya, panjangnya cukup 1, vektornya searah sumbu Y juga gitu ya. Nah, ini bisa kita mainkan ya. Misalkan height-nya ini kita buat -1. Nah, ini dia akan balik ke kiri gitu ya. Ya, sekarang kita buat aja ini 1 gitu ya. Seperti ini, lalu apply and close. Oke. Nah, kemudian silinder ini kita geser supaya berada di tengah sehingga nanti box-nya bisa benar-benar terpotong dengan sempurna gitu ya. Oke, ini kemudian kita pilih operation, transformation, translation. Oke. Objeknya extrusion 1. Ya, ini ke sumbu Y minus 0,5 gitu ya. Oke, ini tidak perlu create copy, apply and close. Oke. Nah, sekarang dia sudah berada di posisi tengah. Lalu kemudian ini kita translasi lagi, transformation, translation. Kita translasi ke arah sumbu X -1 gitu ya. Jadi kalau kita lihat di skema, ini jarak D, ini jarak dari center konfigurasi 3 silinder ke center silinder ini sebesar D, jadi jaraknya sama. Nah, kalau kemudian diameternya sama dengan 1, maka ini kita geser juga sama dengan 1. Oke. Nah, ini kalau kita lihat dari samping dia serimpit ya. Oke, berarti ini jaraknya sama dengan 1. Oke, ini tidak perlu create copy, oke. Apply and close seperti ini. Nah, lalu kemudian extrusion 1 ini kita transformation lagi, kita putar, rotation angle-nya 120 derajat ya. Nah, sumbunya tentu sumbu Y ya, sumbu putarnya seperti ini. Ini harus create copy.
Oke, lalu kemudian kita bisa oh sorry ini reverse baliknya ya. Create copy ya, karena ini kita akan buat 3 silinder, jadi harus create copy. Ya, kita apply, lalu objeknya balik lagi ya, extrusion, ini mati ya kita hidupkan. Aksisnya OY, oke, sudutnya minus 120. Oke, ya sebentar, kelihatan. Rotation. Oh, sorry. Salah ini objeknya. Objeknya extrusion 1. Ya. Oke. Nah, jadi sekarang terlihat seperti ini. Ya. Oke, lalu apply and close. Sekarang kita punya 3 silinder di posisi yang berjarak 120 derajat. Oke. Seperti skema yang kita inginkan. Nah, kemudian kita sekarang akan membuat domainnya ya, box-nya ini 30D 30D. Oke, langsung saja kita buat ini box gitu ya. DX-nya tentu ini 30, D-nya sama dengan 1 ya, jadi 30D sama 30 kali 1, 30. Nah, DY-nya ini supaya agak besar sedikit ya, sehingga memudahkan kita dalam nanti memilih face, membuat mesh. Ini arah sumbu Y-nya misalkan kita buat 0,4 seperti ini ya. Oke, lalu kemudian arah sumbu Z-nya juga 30. Oke, lalu kita apply and close. Oke. Nah, ini kemudian box-nya kita transformation juga, kita translasikan searah sumbu X minus 15, lalu searah sumbu Z juga minus 15. Ini tidak perlu create copy. Nah, searah sumbu Y ini kita transformasi minus 0,2, jadi supaya dia berada di tengah. Oke, lalu kita apply and close. Kalau kita lihat ya seperti ini. Kita bisa tampilkan ya pas di tengah ya, jadi pas di tengah sehingga nanti bisa terpotong dengan sempurna. Oke, nah setelah ini kita akan buat box lagi yang agak kecil ya. Kita buat box lagi yang agak kecil. Nah, box ini gunanya untuk membuat mesh yang lebih kecil ya. Jadi nanti mesh di dalam box ini akan kita buat lebih kecil. Nah, box ini akan kita coba buat memanjang gitu ya. Jadi arah DX-nya mungkin sama dengan 8. Oke, arah DZ-nya mungkin tidak terlalu besar ya, mungkin 6 seperti ini. Oke, DY-nya 0,4 sama ya tebalnya. Kita apply and close. Oke. Nah, kemudian kita sembunyikan dulu box satunya. Lalu box 2 ini kita geser supaya dia berada di tengah. Oke, sama seperti tadi. Jadi DX-nya ini min 4, kita geser. DZ-nya min 3, oke seperti ini. DY-nya min 0,2. Oke ya. Nah, lalu kita tidak perlu create copy ini. Lalu apply and close. Yang besarnya kita nyalakan. Oke. Jadi nanti box besar kita akan potong dulu dengan box kecil, lalu box kecil dipotong dengan silinder. Oke. Nah, lalu kemudian kita akan gabungkan. Jadi pertama ini box 1 yang besar, kita operation boolean cut gitu ya. Tool objeknya itu box 2, box kecil. Lalu kita apply. Oke. Nah, kemudian box 2 kita nyalakan. Oke, main object. Tool objeknya kita pakai silindernya, 3 silinder ini. Oke. Lalu kita sebentar, close dulu ya. Ini box 2-nya kita nyalakan ya, biar kelihatan. Ya. Operation boolean cut box 2, main objeknya akan kita potong. Tool objeknya ini 3 silinder ini ya. Kita tekan kontrol lalu kita klik atau shift ya. Apply and close. Oke. Nah, di sini box kecilnya sudah berlubang, box besarnya juga sudah berlubang dan mereka saling fit satu dengan yang lain. Oke, nah sekarang kita akan coba gabungkan cut 1 dengan cut 2 ini. Kita buat namanya kompon. Kompon itu gabungan. Nah, kelemahannya kompon ini sambungan ini
ini nanti, ada 2 permukaan sehingga jika kita mesh nanti, dan kita grouping nanti ini timbul masalah gitu. Karena permukaan yang merupakan, perbatasan ini dia akan berimpit antara box kecil dengan box besar dan di sini tidak ada boundary condition. Sebenarnya masih bisa apa istilahnya itu, kita hack gitu ya dengan memasang boundary condition khusus, tapi ini nanti, kurang bagus ya karena kalau kita kasih boundary condition khusus nanti OpenFOAM akan melakukan proses interpolasi dan ini sedikit mengurangi akurasi. Nah, untuk mencegah hal itu, kita akan gunakan repair di sini ya, ini penting nih. Gunakan repair lalu kita glue faces gitu ya. Kita glue faces, lalu yang kita glue adalah kompon satu, oke, namanya glue satu, apply and close. Nah, setelah di glue ini nanti face atau permukaan yang ada di perbatasan ini antara box kecil box besar ini digabungkan seperti itu. Oke. Nah, kemudian dari sini kita akan explode gitu ya. Kita akan explode. Pertama yang akan kita explode adalah edge yang akan kita gunakan untuk membuat mesh lokal gitu ya. Yang pertama kita akan explode. Pertama yang akan kita explode adalah ini ya. Select subshape. Ya, bentar. Ini yang akan kita explode adalah oh sorry ini COM_SOLID ya kita ubah dulu ke edge supaya kita bisa memilih sisi silinder ini. Oke. Tekan shift ya. Ya, seperti ini terpilih tiga sisi silinder ya. Satu, ya, dua, tiga. Oke, lalu ini apply and close. Ya, ini kita cek dulu ya, ini edge 3 ini merupakan edge silinder 1 sesuai nomenklatur yang kita buat. Ini edge silinder 3, oke. Lalu ini edge silinder 2, oke ya. Oke. Nah, lalu setelah edge silindernya kita akan coba explode lagi. Ada 2. Oke. Nah, yang akan kita explode ini adalah yang akan kita explode ini ada 2 ya. Satu sisi di sini ya, sisi ke arah sumbu Y ini ya, lalu satu sisi lagi di luar. Karena nanti 2 sisi ini akan kita gunakan untuk melakukan proses ekstrusi gitu ya. Ekstrusi mesh-nya ke arah sumbu Y. Oke, lalu ini kita apply and close. Edge 1 ini yang di dalam sepertinya ya. Ya, ini edge 1 yang di dalam. Nah, ini yang di dalam ini kelihatan sedikit putih di sini. Ini kita ganti menjadi edge extrusion 1, oke. Lalu edge 2 namanya ini edge extrusion 2. Oke. Lalu kemudian ini kita explode lagi. Sekarang yang kita explode adalah face, gitu ya. Dan ini adalah kita pilih face di box kecil di depan ini. Mengapa kita pilih ini? Karena nanti mesh di sekitar silinder ini akan kita buat kecil-kecil sehingga hasil perhitungan bisa lebih akurat di sini, oke, tanpa dengan meminimumkan atau tanpa menambahkan beban komputasi yang signifikan. Nah, kalau semuanya kita kecilkan, nanti jumlah mesh-nya jadi cukup besar dan itu akan memberikan tambahan beban komputasi yang signifikan. Nah, sekarang kita coba ini akan kita kecilkan di sini saja, oke, sehingga nanti beban komputasinya nambahnya tidak terlalu besar, katakanlah begitu. Namun kita mendapatkan akurasi yang cukup bagus gitu ya, karena di sekitar silinder ini di mana nanti alirannya berubah cukup drastis, ini mesh-nya juga cukup kecil. Oke, kita apply and close. Nah, ini phase 2-nya kita namai phase, misalkan ini small box 1, oke. Jadi nanti yang extrusion kita kita explode ini nanti yang akan kita gunakan untuk membuat local mesh refinement.
Oke. Nah, lalu kemudian sekarang kita akan, membuat grouping untuk, face-nya yang akan kita nanti, setting boundary condition-nya. Oke, misalkan, eee, kita pilih face, oke, select subject. Nah, misal kita pilih ini dan lalu box ini lagi, kita apply and close, oke. Dua face ini kemudian, kita grouping ya. New entity, kita group. Nah, grupnya ini on face. Grup ini kita namai depan gitu ya. Main shape-nya adalah glue. Oke, lalu ini kita add. Ya, depan. Apply and close. Oke ya. Jadi Anda ada grup depan. Oke, lalu kemudian ini sedikit kita putar ya. Ini lalu kemudian kita pilih glue, new entity, kita explode kembali. Ini face, ya, select subject, ya, klik, lalu tekan shift, lalu klik lagi. Ya, ada dua, lalu apply and close. Oke, ini kemudian kita buat lagi new entity, group, create group. Group ini group on face ya, klik. Lalu kita namai belakang. Oke, kemudian ini face-nya kita select, kita add. Lalu kita apply and close. Oke. Oke, dari sini kita sudah dapat ya, ini depan, ini belakang. Oke, kita kembalikan. Lalu kemudian kita explode lagi ya sekarang. Glue-nya kita pilih new entity explode glue 1. Ini face ya. Kita pilih subjeknya paling atas. Lalu kemudian belakang. Oke. Kita apply and close. Ya, ini face belakang, ini namanya kita ganti menjadi outlet. Yang atas ini namanya berganti menjadi atas. Oke. Ya, lalu kemudian kita geser. Nah, kita klik lagi glue satunya, new entity explode, lalu face, select subshape. Ini kita klik ya, close. Nah, ini kita ganti menjadi bawah. Ya, kita kembalikan posisinya, lalu ini kita putar. Ya. Pilih lagi glue 1, new entity explode, tipenya face, select subshape. Lalu ini yang ini kita pilih ya. Sorry. Iya, apply and close. Nah, ini adalah inlet. Oke. Ya, kita kembalikan posisinya. Nah, dengan demikian kita sudah membuat model geometrinya. Kita siap untuk melakukan meshing. Ini kita save dulu ya. Oscillating flow 3 cylinder. Oke. Ya, kita akan masuk ke modul mesh. Oke, kita sudah masuk ke modul mesh. Kita klik glue 1. Ya. Kemudian kita create mesh. Oke. 3D-nya kita pilih extrusion 3D. 1D-nya projection 1D ya. Oke, nanti kita isi lagi. Sekarang kita apply close. Lalu kemudian, sorry ini mungkin bisa langsung kita isi ya. Ini source edge-nya. Source edge-nya adalah extrusion 1. Oke. Apply and close. Oke, lalu kita coba buat submesh-nya. Yang pertama adalah depan gitu ya. Ini netgen 1D 2D. Lalu ini kita pakai netgen 2D parameters. Ini 1,0 ya. Ini 0,05. Lalu kemudian verify growth rate-nya. Nah, kemudian ini yang akan kita buat mesh lokalnya ya gitu ya. Lalu kita klik misalkan on face. Ini face small box depan. Oke, ini 0,0 misalkan 25 seperti itu ya.
Ya, ya ini kita remove dulu ya yang atas. Iya, 0,025 seperti itu. Oke, lalu kemudian kita klik silinder ya, silinder satu on edge. Oke, ini 0,025 seperti itu ya. Lalu silinder 2 kita klik on edge, ini edge silinder 2 0,025. Klik edge silinder 3 kita klik on edge, ini 0,025. Oke. Jadi ini yang perlu dikecilkan sudah kita kecilkan ya. Lalu ini kita apply, apply and close. Oke. Nah, kita buat satu submesh lagi. Ini di ini ya di extrusionnya. Oke, edge extrusion 1. Ini wire discretization. Number of segmentnya 1. Jadi ke arah sumbunya 1 mesh. Lalu apply. Oke, edge extrusion 2. Ini number of segmentnya sama, wire discretization sama. Ya. Oke, dengan demikian kita sudah menyelesaikan pembuatan submesh. Ini kita compute ya. Ya, kita tunggu sebentar. Kita cek dulu nanti berapa jumlah mesh yang dihasilkan. Jika jumlah mesh-nya terlalu besar, mungkin nanti kita perbesar lagi. Oh, ini ternyata masih terlalu besar ya. 177 gitu ya. 177 segitiga. 177.000, oke. Ya, ini masih terlalu besar ya. Ini kita edit dulu. Mungkin local size-nya kita tambah ya. Ini di small box depan ini mungkin 0,05 seperti ini ya. Oke, lalu kita apply and close. Kemudian kita compute ulang. Ya, sekarang tinggal 56.000 ya, berkurang jauh, tinggal sepertiganya. Nanti kita coba menggunakan submesh ini, oke. Lalu kemudian submesh di 2 kita compute, ya. Lalu submesh 3 kita compute, oke. Lalu kemudian mesh utamanya, mesh satunya kita compute. Ya, oke, kita sudah dapatkan hasilnya. Seperti ini kurang lebih, ini searah sembunyinya ini satu mesh segmen, kemudian di arah ini dia cukup kecil ya, seperti ini, lalu kemudian dia pelan-pelan menyebar. Oke. Kalau ini dirasa terlalu besar, nanti maksimum size-nya ini bisa kita kecilkan. Oke. Jadi kalau dirasa mesh di luarnya masih cukup terlalu besar, itu nanti kita bisa edit submesh, lalu kita edit lagi. Nah, ukuran max size-nya bisa kita kecilkan. Gitu ya. Mungkin jadi 0,8, 0,7, dan seterusnya. Untuk sementara kita akan gunakan ukuran mesh ini. Oke, lalu kita close. Ya. Lalu kemudian setelah ini kita close, oh sebentar, kita harus compute ulang ini sepertinya. Ya, seperti ini. Lalu kemudian kita buat grouping. Oke, kita create groups, face, group on geometry. Oke, yang pertama tentu kita buat namanya ini inlet ya. Inlet ini kita create, kita select direct geometry selection inlet, apply. Lalu outlet, klik direct geometry selection outlet, apply. Ya, kita cek di bawah faces-nya. Oke, inlet, inlet, outlet, outlet. Oke. Lalu kemudian atas ini dipilih juga sama ya, atas. Oke, direct geometry selection atas.
apply, coba cek di sini atas jalan, ya atas, lalu kemudian bawah, gitu ya. Klik bawah, apply, kita bisa cek, ya bawah. Oke, inlet outlet atas bawah. Sekarang depan, gitu ya. Depan kita pilih, oke, apply. Lalu kemudian belakang, oke, belakang kita pilih, lalu apply. Lalu kemudian silinder 1. Oh, sorry, ini permukaan silindernya ternyata belum kita explode ya. Oke, kita close dulu. Kita close, lalu kita save. Ya, kita kembali dulu ke geometri. Oke, nah kita coba explode lagi ya. Glue 1 ini kita explode. Kita explode, new entity, explode, tipenya face. Lalu select subshape. Oke, face, subshape-nya face. Oke, ini kita klik ya. 1, lalu tekan shift, klik 2, tekan shift, klik 3. Oke, oke, tekan seperti ini, lalu apply and close. Nah, ya ini ternyata silinder 3. Kita ganti namanya untuk memudahkan. Oke, ini silinder 1 yang di depan. Ini silinder 2. Oke. Ya, kita save dulu. Oke, setelah save kita balik lagi ke modul mesh. Ya, masuk modul mesh. Kita balik ke sini, klik mesh-nya. Sorry, klik mesh-nya. Lalu kemudian cek ini depan, belakang. Oke, kita buat grouping lagi. Create groups, klik kanan, face. Grupnya ini namanya silinder 1. Jadi silindernya kita bedakan ya. Karena nanti kita akan gunakan kode program untuk menghitung gaya di masing-masing silinder. Oke, apply. Lalu ini silinder 2. Oke, klik silinder 2, apply. Lalu silinder 3. Ini kita klik silinder 3, ya seperti ini. Lalu apply and close. Oke, jadi kita sudah punya semua permukaan di sini sudah kita grouping mesh-nya. Oke. Mulai dari inlet, outlet, atas, bawah, depan, belakang, lalu silinder 1, 2, dan 3. Oke, ini kita save dulu. Ya, lalu kemudian mesh 1 kita klik, lalu kita klik export, pilih UNV. Oke. Lalu namanya kita pilih ya, oscillating flow past ya, 3 cylinders. Oke. Ya, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, proses ekspor selesai. Kita sudah save. Sekarang kita akan coba jalankan OpenFOAM dari terminalnya. Ya, ini terminal OpenFOAM-nya ya, sudah jalan. Oke, kita tunggu sampai command prompt-nya keluar. Oke, meanwhile kita akan coba buat kasusnya dulu ya. Jadi kita gunakan kalau kita lihat ya OpenFOAM user run tutorials, kita gunakan incompressible, kita pakai icofoam ya karena kasusnya transient. Oke. Misal ini flow pass cylinder ini kita copy dulu aja ya. Ya, seperti ini V, lalu namanya kita ubah. Misal ini oscillating flow pass cylinder gitu ya. Seperti ini. Oscillating flow pass cylinders. Ini kita kasih 3, segini. Mungkin gini aja ya. Oscillating flow pass cylinders. Oke, kita masuk. Ya, sebentar ini kita hapus dulu mesh yang lama. Kemudian
Oke, mesh yang baru kita copy ke dalam. Oke, ya. Lalu kita balik ke command prompt-nya ya. Oke, kita masuk ke D, openfoam user run tutorials gitu ya, incompressible. Oke, lalu icofoam, lalu oscillating cylinders. Oke, ls ya, kita convert ideas UNV to foam, oscillating cylinder, oscillating flow capacitor cylinder. Kita coba run, kita cek ya bagaimana konversinya. Iya, ternyata konversinya berjalan dengan baik, tidak ada boundary yang belum dinamai. Oke, ini N di sini tanpa ada error. Nah, kemudian kita balik lagi ke folder kasus, kita masuk ke konstan. eh, sorry, sebelum kita pindah transfer polymesh ya, polymesh boundary untuk mengubah tipe boundary. Kita edit. Ya, inlet ini patch, outlet patch, atas patch, bawah patch, depan empty ya. Ini empty, belakang juga empty, oke. Lalu silinder 1 ini wall, jadi ini dinding silindernya. Silinder 2 juga sama ya. Ini wall. Oke, lalu silinder 3 ini wall. Oke. Nah, setelah ini kita set ya seperti ini, save ya. Lalu kita kembali lagi ke sini. Lalu ini transport propertiesnya kita edit ya. Nullsode-nya, sorry kok nullsode ya, maaf, viskositas dinamiknya 0,01, oke. Ini tidak akan kita ubah-ubah. Oke. Ini kita close dulu ya. Close. Oke. Lalu kemudian kita masuk ke 0. Oke. Lalu kita edit dulu P dan U-nya. Ya, inlet zero gradient, atas zero gradient, bawah zero gradient. Oke, silinder 1 zero gradient, silinder 2 zero gradient, silinder 3 ini juga zero gradient, depan empty, belakang empty, outlet fixed value uniform 0. Oke. Lalu kemudian U-nya juga sama, ini kita edit. Inletnya uniform, fixed value uniform 100. Oke, ini nanti akan kita ubah ya. Ini tidak seperti ini ya. Karena ini nanti alirannya osilatori berubah-ubah. Kita tinggal dulu ya. Silinder 1 no slip, silinder 2 no slip, silinder 3 no slip. Atas zero gradient, bawah zero gradient, outlet zero gradient, depan belakang empty. Default phasesnya tidak ada ya. Ini ya, ini kita save. Nah, oke, sekarang kita akan coba untuk mencari bagaimana memasang boundary condition yang kecepatan yang berubah-ubah gitu ya. Openfoam.com oscillating flow ini ya. Kita coba apakah ada keterangan. Oke, mungkin oscillating inlet velocity. Oke. Oscillatory inlet velocity. Oh, ini diffluent bukan. Bentar. Uh, yang open form. Oke. Oke. Swirl inlet velocity ya. Sebentar kita coba. Setting fixed value ini ya. Oke. Ya, seperti ini ya. Oke. Oscillating fixed value. Oke, amplitude sine ini sinus 2pi kali frekuensi kali T gitu ya. Oke,
Kita coba di sini ya, openfoam.com, oscillating. Ini karena ini dari openfoam wiki ya, kita coba ini ada nggak? Oscillating X value. Eh, Oscillating fixed value. Ya, cek ya. Openfoam def, uniform value, sign, frekuensi. Oke. Oke, kita akan coba. Ini openfoam.com. Oscillating fixed value. Sebentar, kita cek. Uniform fixed value. Oke. Oscillating flow coba. Oke, kita coba ya. Mungkin ini kita coba uniform fixed value. Value-nya ini sine. Oh, sebentar. Cosine. Ya, kita coba apakah jalan ya. Icoform. Oke. Missing or invalid patch function entry. Uniform value. Oke. Berarti ini kita bisa buat seperti ini ya. Eh, Oke. Ups, sebentar. Uniform value sign. Oke ya. Uniform value. Uniform value-nya ini sign. Uniform value-nya cosine. Uniform value. Kita save ya. Kita coba jalankan lagi. Ya, masalahnya adalah static missing or invalid function entry scale. Uniform value-nya sudah ada. Cosine. Ya. Ya, ini kita copy dulu ya. Di bawah sini. Oke. Ya, frekuensi. Oke. Bentar. Oh, ini ternyata ini waktunya ya. Jadi mungkin kita tidak bisa gunakan ini nih. Mungkin kita gunakan oscillating fixed value ya.
sepertinya kita tidak bisa gunakan ini ya. Akan coba cari dulu ya. Oke, mungkin kita coba ini ya. Oscillating fixed value ini ya. Ya, oscillating fixed value. Oscillating fixed value. Ini kita hapus dulu ya. Oke. Lalu kemudian amplitude 1. Oke. Lalu frekuensi. Oke. Frekuensinya kita satu dulu ya, begini. Oke. Ref value-nya uniform 100. Oke. Ya, kita akan coba. Ternyata tidak ada. Beda ya. Uniform fixed value. Sebentar. Cyclic. Oke, outlet phase pressure inlet. Ternyata tidak ada ya. Ini ternyata di versi OpenFOAM yang berbeda. Oke, uniform. Oke, kita akan coba searching lagi ya sekarang. Time varying velocity boundary condition. Ya, atau kondisi batas kecepatan yang berubah terhadap waktu. Oke, kita coba cek ya. Fixed value. Oke, fixed value. Cyclic. Uniform density. Map field. Coded fixed value. Coba kita cari ini pakai coded fixed value. Ya, coba. Ya, ini oke, uniform fixed value, uniform value sign. Oke, kita coba ini ya. Uniform fixed value kita copy ya. Ya, seperti ini. Coba uniform fixed value. Ini cosine, oke. Lalu uniform value koefisiennya begini, frekuensi 1, amplitude-nya 1, oke. Scale-nya 100, ini ke arah sumbu X ya. Polanya juga 100, oke. Katakanlah seperti ini, kita coba, kita run. Ya, ternyata jalan. Ya. Kita akan coba tunggu sampai proses running-nya selesai. Oke. A few minutes later. Ya, sudah sampai 1,6 detik ya, dan kalau kita lihat ini sepertinya stabil. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke bagaimana melakukan perhitungan gaya di masing-masing silinder. Ya, kita akan hentikan dulu running-nya ini ya, Ctrl C. Ya, kita masuk ke sini ya. Nanti di sini kita akan tambahkan gayanya, perhitungan gayanya seperti apa. Oke.
Nah, jadi kalau kita search ya, misalkan gini ya, apa, OpenFOAM force coefficient, ya, nanti akan kita temukan ini guideline untuk menghitung force coefficient, oke, ya, di openfoam.com ya, documentation guide latest doc guide FOS force coefficient. Oke, lalu kalau kita buka eh, seperti ini, jadi kita mendefinisikan force coefficient di control dict ya. Lalu kemudian diisi masing-masing patch-nya ya, masing-masing permukaan. Nah, contohnya ada di sini di tutorial compressible soniform rust naka airfoil. Kalau kita masuk nanti kita lihat dia hasilnya seperti ini ya, setting yang dia buat. Ya. Nah, kita akan coba masuk ke sini ya. Masuk ke sini, kita akan coba ini kita copy ya. Kita copy, kita masukkan di bawah ini, di bawah Vorticity. Oke. Terus ini kita namakan forces eh, kita namakan forces coefficient. Sebenarnya kalau di sini dia yang digunakan adalah flipforces.so gitu ya. Oke, kita akan coba ini patches-nya ini forces 1 ini ya. Ini patches-nya adalah silinder 1, oke. Row infinite 1, coefficient of COFR ini kita cek apa ya COFR ini. COFR rotation ya. Center of rotation ini center of rotation-nya ini sebenarnya bukan di pusat silinder ya, tapi kita tidak akan hitung ininya ya. Kita tidak akan hitung momennya sebenarnya. Cuma kalau kita lihat dari gambar yang kita buat sebenarnya seperti ini. Jadi ini adalah center of rotation dari silinder ini yang pertama ini. Oke. Nah, kalau kita lihat dia sumbu X-nya -1, sumbu Y-nya 0 gitu ya. Sumbu Z-nya juga 0. Jadi untuk silinder 1 ini kita X-nya ini -1, X0, Y0. Nah, lift direction-nya ini kita set searah sumbu Z ya. Jadi karena vertikalnya sumbu Z, sementara drag direction-nya ini 1, 0, 0 karena drag-nya searah sumbu X. Pitch axis-nya ini 0, 1, 0. Oke, kalau kita lihat apa itu pitch axis, kita bisa cek di dokumentasinya. Pitch axis ini adalah sumbu putar dari ketika menghitung momennya. Oke, ya masuk ke sini. Magnitude U infinite atau kecepatan ini 1. Oke. Nah, LREF apa LREF ini kita cek ya. Oh, reference length-nya 1 ya, diameter, oke. RF-nya, reference area ini kita harus hitung ya. Ya, ini kita harus hitung, oke. Mungkin kita gunakan ini ya, kita coba gunakan notebook ya. Oh, sebentar ini tidak jalan. Oh, sebentar dulu. Mungkin kita akan coba jalankan Anaconda Terminal, oke ya. Jadi dari sini kita coba jalankan Windows Terminal, oke. Control Shift 3. Ya, kita jalankan Anaconda Prom, masuk ke D ya, Jupyter Notebook, oke. Kita akan coba hitung menggunakan Python ya. Berapa koordinat ini. Jadi sebenarnya ini perhitungan Pi kali D begitu aja sebenarnya. Pi kali D, D-nya 1 ya. Pi per 4 dikuadrat. Ya. Tapi D-nya sama dengan 1. Oke. Jadi nanti ini sebenarnya tinggal Pi per 4. Oke. Ya, kita akan coba ya hitung di sini ya.
ini kita B, lalu geser ke atas. Geser ke atas. Di sini kita import mat. Oke. Ya, import mat. Ini seperti ini. Oke. Lalu kemudian ini mat.b per 4 bintang D, 1 kuadrat. mat.b, oh sorry, ini salah ya, ini 2 ini ya. Ya, 0,78539 sekian ya. Ini kita copy nilainya, oke, kita paste di sini ya. Ini referensi areanya. Oke. Lalu kemudian kita masuk ke silinder 2. Oke, ini kita copy saja. Ctrl C. Lalu ini forces 2 gitu ya. Kita namai forces 2. Ini silinder 2. Oke, semuanya sama kecuali center of rotation-nya. Oke. Ya, ini oke, center of rotation-nya ini harus kita hitung dari cos dan sin ya. Jadi kalau kita lihat dia, kita balik ke sini ya. Kalau kita lihat di skema ini, dia kan sudutnya di sini nih. Oke, jadi ini kalau ini 120, sudut ini berarti 60 ya. Karena total 180. Jadi kita akan cari dari sin 60 dan cos 60. Oke. Jadi mat.sin, oke, 60 derajat ya, berarti 60 bagi 180 bintang mat I, oke. Lalu mat, sorry, ini ya kira-kira ya. Oh, oke, sorry. Oke, jadi ini sumbu Y-nya ya, center sumbu Y-nya ini. Oke, kita copy center of rotation di sumbu Y-nya ini. Oke. Lalu kita cari cos-nya. Sorry, ini sumbu Z harusnya ya. 0,5 ya, sorry. Ini sumbu Z harusnya, sumbu Y-nya 0. Cos ini sumbu X-nya ya, 0,5. Oke. Yang lain sama, lift direction-nya, drag direction-nya, pitch axis-nya sama, sumbu Y. Oke. Oke, sama ya. Ini kemudian kita copy untuk silinder ketiga. Oke, ini forces 3. Ya, ini silinder 3. Oh ya, ada satu yang harus kita modifikasi ya. Ini write control-nya ini adalah time step. Oke, untuk yang forces ya, write control-nya time step. Ini write intervalnya 1. Kenapa 1? Jadi supaya gayanya di-record setiap time step. Oke, jadi ini kita copy dulu. Kita pindahkan ke forces 1. Nah, kalau kita write-nya itu hanya sesuai dengan write interval, write time, itu nanti datanya terlalu sedikit dan kita tidak bisa gunakan untuk membuat grafik. Oke, jadi ini kita akan agar supaya data gayanya ini dihitung setiap time step. Oke. Ya, ini untuk forces 3 dia ke bawah ya. Berarti sumbu X-nya masih sama 0,5, hanya saja sumbu Z-nya ini negatif gitu aja. Ya, ini kita save. Ya. Lalu kemudian coba kita running ulang. Ya, oh sebentar. Oh, cannot find row. Oke. Berarti data row infinite-nya masih belum dimasukkan. Kita coba cek di sini ya. Ya, ada data row infinite ya.
row INF. Oke, coba ini ya. Mungkin ini buat row ini ya. Row sama dengan 1. Row begini. Ya, ini row. Ini ya, coba. Could not find row. Force initialize. Oke, coba kita run lagi ya. Oke, expected word. Sebentar. Wrong token type. Oke, sebentar kita cek ya. Ini row IN. Ya, kita cek ya apa yang diminta. Ya. Leave dir row sama dengan field names ya. Oke, ini field name-nya ini belum masuk. Mungkin row sama dengan row INF. Oke. Pref-nya 0. Ya, kita coba cek di sini ya. Mungkin ini perlu kita masukkan ya. Pref-nya 0. Ya, mulai dari sini ya. Ya, ini kita undo dulu. Row INF. Oke. Row INF. Ref. Ini row INF ya. Oke, ya ini kemudian kita copy. Ya, kita coba copy. Sini ya, bawahnya. Copy. Row INF1. Ya, ini ya, kita coba running kembali. Ya, ternyata jalan. Oh, ternyata dia menulisnya agak butuh waktu lama ya untuk perhitungan ini ya. Ya, mungkin kita coba kurangi ya. 0,005 begitu ya, mungkin bright intervalnya. Lalu, oke. Kita akan coba ya lihat di sini forces 1 0 ya ini koefisien ya dot dat. Jadi seperti ini nanti datanya. Oke, mungkin biar tidak terlalu verbose kita coba cek ya. Bagaimana menyembunyikan ini. Write control time step write interval 1. Oke, mungkin kita pakai write intervalnya 5, jadi setiap 5/1000 detik ya nanti 5 kali time step dia akan menulis. Mungkin seperti itu, coba ya kita lihat nanti hasilnya. Ya, lalu kita cek ya di sini post processing sama 1 kita hapus dulu. Ya, seperti ini. Kita save. Ups, bentar. Kenapa masih nulis ya? Setiap time step-nya. Ternyata masih menulis ini. Write control time step. Oh, sorry, kurang interval. Ini write interval. Write interval, sorry. Write interval, ini salah ya. Typo.
Ya, kita ulangi lagi. Coba cek ya. Sudah ada post processing. Ini kita delete. Ya, kita jalankan. Ya, ternyata tetap menulis setiap time step. Coba kita cek lagi ya. Write control-nya time step. Coba bagaimana di sini ya. Write control, time step, write interval 1. Oke. Runtime, write control, write interval 10. Control, time step, oke. Write interval 5. Sementara time step-nya sendiri sudah 0,001. Oke, ini PU konstan, tidak ada perubahan. Ya, oscillating system. Ya, tidak ada perubahan ya. Kita cek di counter. Ya, ini sama ya, Gauss linear, ortogonal, FV solution. Ya, P-nya mungkin 10 pangkat min 4 gitu ya, biar lebih cepat. Oke, kita save. Oke, kita lihat lagi ya, control dict. Kalau di sini write control, time step, write interval 1000 ya. Write control, write interval, ini 5. Oke. Write control, time step, write interval 5. Oke, sudah. Write control, time step, write interval 5. Oke. Ya, coba kita jalankan kembali. Icofoam. Ya, sebentar. Ternyata masih menulis tiap time step ya. Oke. Apa ya ini coba. Ya, kita coba cari. Stop dulu ya. Bentar, kita coba cari mengapa dia Roro INF. Oke. Bentar kita cek ya. Sistem control edit. Start time. Write control. Time step. Kita coba cek ya di sini ya. Ini libforces.so. Oke, kita akan coba pakai ini ya, libforces.so. Oke, kita coba ganti ini ya. libforces.so. Jadi ini file programnya yang digunakan untuk menulis time step, write interval, write control.
type force coefficient udah betul ya. Coefficient. Oke. Leap forces SO. Jadi oscillating flow. Ya. Oh ternyata dia perhitungannya dilakukan tetap setiap time step, tapi mungkin menulisnya setiap eh, setiap 5 time step gitu ya. Jadi memang seperti itu ya. Jadi dia akan menghitung setiap time step. Mungkin kita bisa menunda perhitungannya. Kita coba cari dulu settingnya. Ada opsi untuk menunda perhitungannya. Oke, sebentar. Sepertinya tidak ada. Dia tetap melakukan perhitungan setiap time. Oke, jadi kita akan coba nanti lihat ya hasilnya. Jadi ini perhitungan gaya di ketiga silinder. Oke, kita tunggu sampai proses simulasinya ini selesai. Oke. A few minutes later. Ya, sudah selesai. Tapi ini sepertinya tidak sampai T sama dengan 60 ya. Ini berhenti di T4,2. Kalau kita lihat di sini Cowran number-nya maksimum 2 gitu ya. Ini naik terus ini Cowran number-nya sepertinya ya maksimum 1,0 dan seterusnya ya. 0,9. Oke. Nah, sepertinya ini kurang kurang stabil begitu ya. Coba kita lihat di FV scheme-nya. Ya. Euler, Gauss linear. Oke, FV solution coba. Oh, tolerance, Reltol. Sepertinya ini ada masalah di core number. Kita coba searching dulu. Seperti apa ya. Misal kita searching OpenFOAM max core number. Ya, user guide. Oh, sorry, kita ulangi ya. User guide, core number. Ini sepertinya ada faktor instabilitas dari core number-nya. Oke, ini hanya kalkulasi ya. Jadi ini kenapa dia tiba-tiba berhenti gitu. Ya, ini sampai 4. Jadi ini coba kita control bit-nya kita robah ya. Ini menjadi latest time. Oke, stop at time. Oke, ini coba kita jalankan lagi. Ya, core number-nya turun lagi ya. Jadi sepertinya ada yang membuat core number-nya ini naik terus. Oke. Kita mungkin akan coba cari boundary condition yang lain ya. Yang lebih mampu untuk menjembatani ini. Standar
boundary condition. Ya, tab. Oke, standard boundary condition, inlet, ya outlet, fixed normal component, obtained from normal velocity, inlet outlet, supersonic, total pressure, uniform total pressure, oke. Mass flow ada nggak ya mass flow? Wall, generic, ya kita ya kalau kita lihat sekarang sepertinya naik lagi nih ya. Oke. Ya, ini naik terus ya sepertinya. Jadi masih belum stabil ini. Satu seperti ini ya. Jadi kita tutup dulu. eh kita LS ya. Mungkin kita touch dulu ya. Touch oscillating flow past the cylinder, oscillating flow past cylinders dot form ini ya. Oke, lalu kita coba buka di ParaView, kita akan cek ya apa yang terjadi. Masuk ke D, open form, user, run, tutorials, incompressible, icofoam, oscillating flow form. Oke, ya kita cek. Oke, ya. Y positif, oke. Ya, ini pressure-nya ya. Oke. Coba kita paling belakang. Oke, ternyata ada masalah ya di sini. Pressure-nya di sini besar sekali ya. Oke, di pojok ini ternyata pressure-nya besar sekali. Coba kita lihat U-nya ya. U-nya seperti itu, vorticity. Coba kita lihat dari depannya. Ya, seperti masalahnya di pojok ini ya. Sepertinya tekanannya menjadi cukup besar di pojok ini. Saya tidak tahu kenapa. Pressure-nya besar sehingga kalau kita lihat velocity, ya velocity-nya besar di sini ya. Mungkin kita akan coba modifikasi ya ini ya. Supaya memudahkan boundary condition U-nya ini kita akan coba sebentar. Kita akan cek dulu vektornya ya. Kita lihat nih arahnya kemana. Velocity-nya. Ya, seperti ini. Ya, apply. Ya, sebenarnya sudah cocok ya ke sana. Oke, kita akan coba modifikasi boundary condition-nya. Oke, yang ada di inlet ini kita akan coba terapkan bukan hanya di inlet saja, tetapi di sisi atas dan bawah. Jadi di atas dan bawah ini boundary condition-nya akan coba kita samakan. Ya, seperti ini.
Ini ya. Oke. Lalu ini kita save, control dict-nya ini mulai lagi dari start time. Oke, lalu ini kita hapus dulu ya. 1 sampai 4 dan post processing kita hapus. Oke. Ya, lalu kita coba mulai lagi dari depan. Mungkin biar lebih cepat ini coba kita delta T-nya 0,0025 seperti ini ya, setengahnya. Ya, artinya core number maksimumnya turun ini. Ya, kita kembali akan tunggu ini sampai dia selesai. A few minutes later. Ya, simulasinya sudah selesai ya. Ini sampai N. Kalau kita lihat ini waktunya 20 ya. Jadi memang sedikit kita modifikasi jadi end time-nya kita percepat jadi 20. Lalu delta T-nya terpaksa harus kita turunkan dari 0,005 ke 0,0025. Oke. Lalu kemudian variety intervalnya kita ubah ke 20 ya. Untuk menyesuaikan supaya nanti animasinya dapat terlihat dengan bagus. Lalu di bawah ini untuk perhitungan gaya kita pisahkan masing-masing silinder. Variety intervalnya 1 ya, kita balikkan lagi. Oke, lalu kemudian RF-nya kita ubah ke 0,4 ya. Jadi RF itu adalah luas penampang yang tegak lurus arah aliran. Jadi bukan luas permukaan silinder. RF-nya ini adalah luas penampang tegak lurus aliran. Nah, kalau luas penampang tegak lurus aliran ini adalah diameter kali tinggi atau panjang silinder. Oke. Lalu kemudian di U ini sedikit kita modifikasi jadi atas bawah kita berikan kecepatan yang sama dengan di inlet. Ini untuk memudahkan konvergensi dalam simulasi. Terus kemudian untuk levelnya kita ubah menjadi 0 gitu ya. Supaya alirannya bisa bolak-balik, oke? Yang lainnya tetap ya, scale juga 1 tetap. Pressure juga tetap ya, tidak ada perubahan. Oke. Sekarang kita akan coba lihat hasilnya ya. Ini sudah saya buat slice. Oke, lalu kemudian dari sini kita reload files. Oke, nah mulai dari depan ya. Ini vorticity-nya. Oke, vorticity arah sumbu Y. Oke, kita coba jalankan. Ya, seperti ini kita lihat ini vorticity-nya bolak-balik ya. Ini menunjukkan alirannya yang bergerak bolak-balik gitu ya. Ya, ini alirannya bolak-balik, kembali begitu ya. Oke, ya. Ya, bergerak terus seperti ini. Oke. Nanti ketika membuat animasi untuk daily assessment dan untuk tugas besar, tolong di zoom ya dekat dengan silinder gitu ya, karena ini sebenarnya domainnya terlalu kecil gitu ya, sorry terlalu besar domainnya. Oke, nah mengapa domainnya besar ya? Karena ini untuk menjaga kestabilan simulasi gitu. Oke, nah ini kita pause dulu ya. Lalu dari sini dari slice ini kita bisa buat magnitudo kecepatan. Oke, lalu kita apply. Ya, lalu kemudian kita bisa buat vektor kecepatannya. Kita apply seperti ini. Oke, ini kita sembunyikan. Ya, kita balikkan ya. Scale faktornya 0,5 misal seperti ini ya.
Oke, slide-nya kita perlihatkan. Ya, seperti ini. Eh, Coba kita jalankan. Jadi, ya ini balik ke belakang, panah mengecil, lalu balik ke kanan, gitu ya. Ya, dan seterusnya. Jadi ini alirannya sudah terlihat ya bolak-balik seperti itu. Oke, ini untuk kecepatan dan vorticity. Ya, saat ini kita akan coba masuk ke post processing ya untuk melihat bagaimana hasil perhitungan koefisien gaya. Ini force 1 untuk silinder pertama. Kita bisa buka ini sini ya. Kalau kita lihat ini adalah time. Oke, sebentar. Ups, ini sepertinya agak tumpuk ya datanya ya. Ini mah eh, seharusnya di pinggir sendiri ini. Oh ya, ini adalah waktu ya. Lalu ini di bawahnya ini CS. Kita akan hanya ambil CD dan CL ya. Oke, jadi ini bisa kita coba buka di Excel. Kita akan buka di Excel. Kemudian lalu kita insert data ya, from text ini. Oke, open form ya, run tutorial incompressible iCoform letting flow pas ya, kita scroll down lalu post processing. Oops, lalu ini all files ya, koefisien kita import. Nah, kalau kita lihat di sini coba kita scroll down ya. Oke, sebentar. Kita coba scroll down. Iya, ini ternyata ada yang saling bertumpuk gitu ya datanya ya. Ya, next space gitu ya. Oke, ini bisa ya. Ups, cuma CL rotationnya yang tidak bisa terpisah. CLR-nya kok hilang ya? Ini harusnya ada di sini nih CLR-nya. Ya, ya, ketika kita pindahkan ke sini sepertinya CLR-nya tidak terbaca ya. Oke. Ya, ini sepertinya CLR-nya tidak terbaca. Coba kita buka ya. Finish. Ya, seperti ini. Ternyata CLR-nya tidak terbaca. Jadi nanti yang perlu kita plot sebentar ini CD-nya juga kecil sekali ya. Ternyata CD-nya kecil sekali. CD-L-nya ternyata kecil sekali ya. Mungkin nanti perlu kita cek lagi nih. Oh, ini CD-nya 0 ya. Oke, ini CL-nya juga kecil sekali ya. Oh, CLR-nya tidak kelihatan ini tadi. Oke. Seharusnya CLR-nya ada di sini ya. Oke, CDR-nya ada.
Tapi ini TCL-nya sebenarnya ada ya. Kalau saya lihat juga di sini videonya juga ada. Kemungkinan ini ada sedikit pergeseran datanya ya. Iya betul, ini datanya sedikit bergeser ke kiri ya. Bentar, ini mungkin perlu kita hapus ya. Oke, ini kita delete. Ya, seperti ini. Nah, sekarang match ya. Ini CD, lalu ini Oke, jadi yang akan kita ambil nanti CD dan GL-nya aja yang kita plot ya, dan waktu. Oke, jadi kita bisa insert, misalkan line gitu ya. Hmm, oke, sebentar. Ini mungkin sebentar. Ya, kita ambil datanya ini, select data ya. Datanya mungkin yang pertama adalah CD, ini ya. Ya, kita bisa upload. Ya, ini. Oke, lalu ini akses labelnya kita gunakan time. Jadi nanti kita akan mendapatkan plot eh, drag koefisien terhadap waktu gitu ya. Oke, kita coba. Oke, lalu kita ya ya seperti ini ya. Ya, ini sumbu sumbu X-nya bisa kita robah ya. Sorry, sumbu Y-nya bisa kita robah, jadi data pencilan ini tidak perlu ditampilkan. Misal ini min 2 gitu ya, maksimum 2. Ya, oh ternyata kurang ya. Min 5, misal sampai 5. Oh, ternyata masih kurang. Oke, misal min 10 sampai 10. Ups, masih belum ya. Min 10 sampai 50. Iya, jadi ini sepertinya sampai 20 ya koefisiennya. Ini besar sekali ya. Eh, Mungkin nanti perlu dikoreksi lagi penentuan koefisien-koefisiennya ya. Oke. Nah, lalu CL-nya seperti ini ya. Jadi nanti drag koefisien seperti ini kalau kita lihat bentuknya sinusoidal ya. Min 5 sampai
Ya, seperti ini kita bisa berputar. Sumbu X-nya waktu, nanti sumbu Y-nya ini drag koefisien. Jadi seperti ini. Tapi mungkin ini penentuan drag koefisien, penentuan perhitungannya ada kurang pas ya, karena besar sekali nilainya. Biasanya drag koefisien ini berkisar antara 1. Jadi mungkin ini ada yang kurang kurang pas begitu ya penentuan koefisiennya pada saat perhitungan drag koefisien. Oke, mungkin ini arefnya harus kita jadikan 1 begitu ya. Mungkin ya nanti ya. Kita coba gitu, kita akan modifikasi ya. Bagaimana kalau ini eh, kita kalikan dengan aref gitu. Oops, sorry. CD modified. Sepertinya ini harus 1 ya. Arefnya ini harus 1 mungkin yang betul. Iya, ini sepertinya turun ya, bagus. Iya. Oke, ya karena mungkin mesh-nya 2 dimensi ya. Jadi sepertinya arefnya ini lebih tepat 1, tidak seperti yang 3 dimensi ya. Jadi meskipun ini ke arah sumbu Y ini ada, tapi mungkin sekarang perhitungannya tidak lagi dikalikan dengan perhitungan gayanya tidak lagi dikalikan dengan mesh arah sumbu Y ya. Sepertinya lebih lebih tepat begini ya. Ya, jadi nanti ini arefnya ini sama dengan 1 yang betul. Coba kita format, select data, ya ini mungkin B, ya kan dulu, A1, oh A14 ya. Oops, mungkin ini C ya, C14. Ya, kita lihat kurvanya. Ya, sekarang ini lebih ini ya. Format aksis ini mungkin 10 ya. Sekarang jadi kurang lebih seperti ini ya. Oke. Jadi ini kurang lebih CD-nya. Oke. Drag koefisiennya. Oke. Nah, kita juga bisa buat juga untuk CL-nya ya. Untuk CL-nya. Oke. Nah, untuk yang ada kurung FR ini ya dipisahkan antara komponen yang CD yang dihasilkan oleh tegangan geser atau viskositas gitu ya, dan yang dihasilkan oleh tegangan normal gitu. Nah, totalnya sudah ada di sini. ICL. Oke. Ya, cuma mungkin kita tadi perhitungan arefnya ini yang perlu direvisi ya.
Baik, ini tentang perhitungan gaya. Ya, dari sini kita sudah menyelesaikan eh, simulasi aliran bolak-balik serta kita tampilkan time history atau sejarah gitu ya dari perubahan gaya-gaya yang terjadi di sini. Kita juga bisa plot ini untuk silinder yang lain gitu ya. Ini silinder satu ini yang paling depan. Nanti silinder 2 dan 3 gayanya juga akan berbeda. Baik, selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.